Kemudian yang kedua, saya sekaligus mau menjawab ini pertanyaan yang cukup menarik di kolom live chat YouTube ya. Saya bacakan ini dari Muhammad Akbar Pratama. KPK bisa lemah diakibatkan dari peran individu orangnya sendiri. Aturan KPK sudah jelas dan tercantum bahwa KPK adalah lembaga independen yang berdiri tegak dengan sendirinya. Artinya KPK tidak bisa ada yang mengintervensi sistem kerja KPK. Ini menarik ya. Ini soal independensi ya. Nah, sekarang kita coba urai. Kalau kawan-kawan misalnya baca disertasinya Zainal Arifin Mochtar di tahun 2012 tentang penataan lembaga negara independen pasca perubahan Undang-Undang Dasar, ini ada bukunya. Ferry silakan di-capture. Ini kemudian dibukukan oleh Mas Uceng di tahun 2016. Silakan di-capture dulu untuk laporan. Ampun. Nah, foto. Bentar. Kawan-kawan, kalau baca disertasinya Mas Uceng ini, Mas Uceng menguraikan dengan sangat baik bagaimana kemudian karakter atau sifat-sifat lembaga negara independen. Ini sekaligus menjawab pertanyaan di kolom chat YouTube tadi. Nah, ada dua sifat atau karakter lembaga negara independen yang kemudian tidak dimiliki oleh KPK pasca revisi Undang-Undang KPK 30 2002 menjadi 2009 1. Kalau saya baca di disertasinya Mas Uceng ini, Mas Uceng menyebut bahwa salah satu sifat dari lembaga negara independen bahwa dia tidak termasuk dalam kategori atau rumpun kekuasaan manapun. Dia tidak masuk eksekutif, tidak masuk legislatif, ataupun tidak masuk yudikatif. Bahwa dia memiliki fungsi salah satunya iya. Misalnya ketika Mas Uceng mengatakan bahwa sifat dan karakter lembaga negara independen, dia bisa membuat ketentuan atau aturan hukum sendiri atau self-regulatory body. Tetapi dalam konteks KPK pasca revisi undang-undang, itu sudah sangat jelas dan eksplisit di dalam Undang-Undang 19 2019 atau revisi KPK ini menyebutkan bahwa ya KPK adalah bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif yang secara otomatis mendeklar yang menghilangkan sifat dan karakter independensi KPK sebagai lembaga negara independen. Itu satu. Yang kedua, di dalam disertasi juga menyebut bahwa salah satu karakteristik atau sifat lembaga negara independen sebenarnya dia harus permanen, bukan ad hoc. Nah, ini kan debat kita dari dulu sebenarnya. Apakah KPK sebagai lembaga negara ad hoc dibatasi umurnya, dibatasi usianya? Kalau kawan-kawan buka berkali-kali upaya revisi Undang-Undang KPK, salah satu muatan revisi yang selalu masuk itu kan soal perdebatan mengenai klausul lembaga negara independen. Bahkan ada satu materi revisi yang pernah mengusulkan usia KPK itu hanya 15 tahun misalnya. Artinya, independensi lembaga KPK dalam konteks sifat dan karakter ini memang tidak ada di KPK hari ini. Begitupun kalau misalnya kawan-kawan baca pendapat Jimlia Sidiki di dalam tulisannya, ada buku materi dasar anak-anak HTM tuh yang ditulis oleh Jimlia Sidiki, pokok-pokok hukum tata negara. Kalau kawan-kawan buka soal auxiliary state organ atau lembaga negara independen, Jimli mengkategorikan 3 sifat lembaga negara independen. 1, menurut Jimli, sifat negara independen itu ditentukan berdasarkan independensi kelembagaannya atau independensi sifat kelembagaannya secara struktural. Tidak termasuk di dalam rumpun kekuasaan manapun. Dia bukan eksekutif, bukan yudikatif, juga bukan legislatif. Yang kedua, menurut Jimli, sifat lembaga independen itu berdasarkan fungsionalnya. Artinya lembaga negara independen tidak boleh diintervensi dalam proses pengambilan keputusan-keputusannya. Dan yang terakhir yang cukup menarik menurut Jimli, salah satu sifat dan karakter lembaga negara independen itu berdasarkan administratifnya, terutama dalam aspek keuangan dan personalia. Artinya kalau kita kembali kepada situasi KPK sekarang ketika pegawai-pegawai KPK dialihfungsikan menjadi ASN misalnya, itu sudah bertentangan dengan aspek ketiga yang disebutkan oleh Jimli secara personalia. Mestinya kan resource dari lembaga negara independen semacam KPK itu adalah resource yang independen juga. Tidak boleh tergantung dari keberadaan lembaga-lembaga negara lain, termasuk lembaga negara yang berada di dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Kan logiknya begini, kalau kemudian pegawai-pegawai KPK itu adalah ASN, pertanyaannya adalah dia mesti tunduk kemana? Kepada pimpinan KPK atau kepada BKN yang menentukan hidupnya sebagai seorang PS atau ASN misalnya. Itu jadi problem. Jadi kalau kemudian kawan-kawan mempertanyakan bahwa ada frase kalimat independensi di dalam Undang-Undang KPK, tepatnya di pasal 3, hasil revisi itu, di Undang-Undang 19 2019,
Saya pikir itu adalah akal-akalan pembentuk undang-undang saja. Seolah-olah KPK masih tetap independen, padahal sejatinya KPK sudah ditempatkan di bawah rumpun kekuasaan eksekutif, yang berarti sifat dan karakter independensi KPK sebagaimana pendekatan teori tadi, itu sudah tidak ada sama sekali. Jadi mustahil kemudian KPK kita anggap sebagai lembaga negara independen kalau kemudian sifat-sifat itu sudah tidak kita miliki di dalam KPK. Saya pikir itu.